Diperlihatkan Xiaoyan dan Yalao yang tiba di klan Yao terkejut dengan kehadiran sosok Yawangui dan beberapa orang di sana. Ah, bukankah itu Yao Chen, orang yang tak berguna yang telah diusir dari klan Yao kita? Dia sudah seperti orang tua yang renta sekarang, namun dia tidak tahu bagaimana menunggu kematiannya dengan tenang. Dia pasti datang ke klan Yao kita untuk dipermalukan, ucap orang tua satu. Betul sekali, Tetua Yawangui, mengingat statusmu, apa yang Anda bisa bicarakan dengan orang yang telah diusir tersebut, ucap orang tua dua. Terlihat sosok manusia yang berkerumunan di sekitar Yawangui berbicara dan berbincang. Xiaoyan yang mendengar ini sangatlah marah. Kemudian dia berkata, kalian semua benar-benar meminta untuk menderita rupanya, ucap Xiaoyan yang tak terima dengan ejekan mereka kepada Yalao. Kemudian Xiaoyan berkata kembali, guru, serahkan semuanya padaku. Yang perlu Anda lakukan adalah menempatkan nama orang tua Anda di tablet klan saat waktunya tiba. Senyum di wajah Xiaoyan sedikit padat saat itu. Dia menoleh dan tertawa pelan kepada Yalao. Kamu sangat arogan, kau harus tahu orang yang telah diusir tidak memiliki hak untuk meninggalkan namanya di papan klan. Yao Chen, kamu harus berhenti untuk bermimpi, ucap Yawangui. Apa yang dikatakan penatua Yawangui benar, mengizinkan Anda untuk berpartisipasi dalam upacara pengobatan sudah merupakan kebaikan besar dari klan kami. Yao Chen, kamu harus tahu batasanmu dan bukan menuntut lebih, ucap orang tua satu. Yao Chen, apa menurutmu tablet klan adalah sesuatu yang bisa ditinggalkan oleh orang yang telah diusir sepertimu, ucap orang tua dua. Itu betul, Tetua Yawangui, mengapa Anda tidak pergi ke Dewan Tetua dan meminta mereka untuk mengusir keduanya dan mencegah mereka mengotori mata Anda, ucap orang tua satu. Itu betul, Tetua Yawangui, mengapa Anda tidak pergi ke Dewan Tetua dan meminta mereka untuk mengusir keduanya dan mencegah mereka mengotori mata Anda, ucap orang tua satu. Xiaoyan yang mendengar ini, kemudian dia berkata, sudahkah kalian semua berkata dengan cukup, ucap Xiaoyan yang terus tersenyum saat dia melihat anggota klan Yao berbincang tentang Yalao. Anak kecil, kamu harus bijak dalam situasinya, orang tua satu wilat. Ah, kecepatan yang sangat luar biasa, hati banyak sangat berani, ini klan Yaoku. Yawangui juga terkejut dengan perubahan ini. Kemudian Yawangui berkata kembali, Xiaoyan, kau anak kecil yang sombong, apakah Anda berpikir bahwa Anda memenuhi syarat untuk menantang klan Yao saya? Hanya karena Anda berpikir ada aliansi istana langit di belakang Anda, kamu bahkan belum muncul ketika orang tua ini mendominasi benua, ucap Yawangui. Kemudian Yawangui segera memerintahkan penjaga klan Yao, tangkap orang sombong ini, ucap Yawangui yang tiba-tiba menunjuk Xiaoyan dan berteriak dengan keras. Baiklah Tetua Yawangui, kami mengerti. Beberapa sosok manusia langsung muncul setelah teriakan Yawangui terdengar. Aura yang sangat kuat, apakah orang ini benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Hun Miseng? Mata Yawangui tiba-tiba menyusut setelah dia mendeteksi gelombang api yang menakutkan ini. Di sisi lain, terlihat Xiaoyan tidak memakan waktu lama dapat mengalahkan semua penjaga yang telah menyerangnya. Kemudian Xiaoyan berkata, saat itu aku sudah memberitahumu bahwa hidupmu adalah milikku, ucap Xiaoyan kepada Yawangui. Apa? Dosen bintang 5, aura yang menakutkan yang tiba-tiba menyapu alun-alun dengan cepat menghasilkan ekspresi kaget yang melonjak ke mata banyak ahli. Xiaoyan dari Sky Nation Aliansi ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Orang-orang dari berbagai faksi saling bertukar pandang ketika melihat aura dari Xiaoyan melonjak. Tidak berselang lama, beberapa tetua klan Yao tiba di sana. Penatua Yawangui, apa yang terjadi? Banyak pasang mata yang beralih kepada Yawangui sambil merasa marah. Sesepuh, Anda semua tepat waktu. Xiaoyan ini sangatlah sombong. Dia benar-benar berani melancarkan serangan kejam terhadap anggota klan kami di wilayah kami. Cepat tangkap dia, kalau tidak klan Yao kita akan benar-benar kehilangan muka di depan begitu banyak tamu, ucap Yawangui. Apa? Xiaoyan yang dari klan Xiao itu ya? Kemudian salah satu dari tetua berkata, Xiaoyan, hubungan antara klan Xiao dan klan Yao saat itu bisa dianggap baik. Tindakan Anda hari ini agak berlebihan. Seorang tetua berjubah kuning di langit berbicara dengan ekspresi yang agak suram. Kemudian Xiaoyan menjawab, jika Anda menghormati orang lain akan menghormati Anda. Namun jika kamu mempermalukan orang lain, maka orang lain akan mempermalukanmu, ucap Xiaoyan sambil tertawa. Xiaoyan, lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Ekspresi Yawangui menjadi dingin saat dia melihat senyuman ini dari Xiaoyan. Meminta maaflah pada guruku. Xiaoyan tersenyum dan menuntut permintaan maaf dari Yawangui.
Xiaoyan, penatua Yawangui mungkin telah melakukan kesalahan dalam masalah ini, tapi kamu juga telah menyakiti begitu banyak orang. Untuk melampiaskan amarah Anda, mengapa masing-masing dari kalian tidak menganggap ini sebagai impas? Ucap seseorang tetua dari klan Yao mengerutkan kening ketika dia berbicara. Kemudian Xiaoyan menjawab, ini tidak bisa dianggap impas. Jika Yawangui tidak mau meminta maaf, saya tidak punya pilihan lain selain bertindak, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, hentikan kekerasan ini. Banyak sesepuh dari klan Yao segera berteriak dalam persatuan setelah mendengar kata-katanya. Terlihat Xiaoyan mengacuhkan mereka semua dan mengeluarkan api surgawinya. Apa? Memurnikan api teratai setan? Semua sesepuh di langit diblokir oleh Yi kecil, sementara Xiaoyan muncul. Xiaoyan, segera hentikan ini. Teriakan sosok tua tiba-tiba muncul di sekitar alun-alun saat Xiaoyan menyerang Yawangui. Itu penatua Wen Hao. Gelombang seru segera bergema di sekitar alun-alun ketika semua orang melihat lelaki tua yang berambut merah itu. Tidak disangka, bahkan orang ini telah terganggu. Ah, doseng bintang 6 ya, Xiaoyan mengerutkan kening saat lelaki tua berambut merah itu muncul. Anak kecil, menurutmu apakah orang tua ini takut padamu? Ucap Yawangui yang melihat Xiaoyan sudah berada di depannya dan berniat menyerangnya. Dengan cepat Yawangui menyerang Xiaoyan, namun dengan sekali serangan Xiaoyan dapat mengalahkan Yawangui sampai terluka cukup parah. Semua orang yang melihatnya merasakan hati mereka sangat dingin saat mereka menyaksikan Yawangui berjuang seperti seekor lalat di tangan Xiaoyan. Orang ini benar-benar terlalu ganas, bahkan kekuatan gabungan dari begitu banyak tetua klan Yao tidak dapat memperlambatnya, ucap semua orang yang melihatnya. Xiaoyan, ini klan Yao. Pria tua berambut merah itu dengan marah menatap Xiaoyan sebelum dia berteriak dengan tajam setelah melihat Yawangui berjuang dengan semua kekuatannya di tangan Xiaoyan. Tetua, saya tidak berniat untuk membuat masalah selama saya tinggal di klan Yao ini. Namun, jika ada orang yang menindas guru saya tidak akan begitu saja menerimanya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan ini benar-benar sesuai dengan namanya. Dia sudah memiliki kekuatan seperti itu meski masih sangat muda. Apalagi ada begitu banyak makhluk kuat di sampingnya. Bakat luar biasa seperti itu sebenarnya telah muncul di klan Xiao yang telah dikucilkan. Kemudian Wan Hu berkata kembali, Xiaoyan, hari ini adalah hari penting bagi klan Yaoku. Jika Yawangui telah menyinggung Anda dengan cara apapun, dapatkah Anda melepaskannya? Karena klan Yao kita, ucap penatua Wan Hao. Orang-orang di sekitarnya sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata penatua Wan Hu tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut. Mereka memandang Xiaoyan dengan cara yang sangat aneh. Mereka tidak menyangka seseorang ahli dari bintang 6 kelas doseng tidak dapat menaklukkan Xiaoyan. Penatua Wan Hu, sesepuh dari klan Yao, mengungkapkan ekspresi yang berbeda setelah mendengar kata-kata dari penatua Wan Hu. Tutup mulut kalian, saya tahu apa yang saya lakukan, penatua Wan Hu dengan marah menegur mereka. Xiaoyan, kamu tidak datang ke klan Yao kita hanya untuk mencari masalah dengan Yawangui kan? Penatua Wan Hu sekali lagi mengajukan pertanyaan setelah melihat ekspresi Xiaoyan semakin hangat. Guru, Xiaoyan sedikit mengangguk, matanya beralih ke Yalau. Jelas, dia hanya ingin mendengarkan pendapat dari gurunya. Karena penatua Wan Hu secara pribadi melangkah maju, kita akan benar-benar berlebihan jika kita terus bersikeras, ucap Yalau yang terlihat cukup tenang. Di depan banyak tatapan, dia tersenyum tipis saat dia menjawab. Ketika melihat senyuman dari Yalau, penatua Wan akan sangat berbeda, gumam penatua Wan Hu. Penatua Wan Hu, baik guru saya dan saya mewakili seluruh aliansi Sky Mansion dalam perjalanan kami ke klan Yao. Dan guru saya adalah kepala aliansi, statusnya tidak seperti orang lain. Oleh karena itu, saya berharap para sesepuh yang merasa statusnya lebih tinggi dapat mengendalikan sifatnya. Aliansi Sky Mansion saya mungkin hanya didirikan untuk waktu yang singkat, tetapi kami tidak akan mengizinkan siapapun untuk menghina kami, ucap Xiaoyan sambil menoleh dan menatap penatua Wan Hu. Penatua Wan Hu kemudian menjawab, penatua Yawangui agak berkepala dingin. Ada kalanya dia tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang menyinggung. Diri yang sudah tua ini akan menegurnya setelah ini. Setiap orang yang datang hari ini adalah tamu. Atas nama klan Yao kami akan memperlakukan Anda berdua sesuai dengan cara tamu harus diperlakukan. Setelah itu dia memerintahkan dengan suara lemah, karena tidak menghormati tamu, kalian semua diasingkan di Gunung Oba selama 10 tahun. Pengawal besi, bawa mereka pergi, ucap penatua Wan Hao. Lalu penatua Wan Hao kata kembali, ketua aliansi Yao, teman muda Xiaoyan, bolehkah aku tahu jika kalian berdua puas dengan hukuman ini? Penatua Wan Hu memandang antara Xiaoyan dan Yalau saat dia tertawa dengan suara lemah. Terlihat Xiaoyan mengagumi ketidakberpihakan Elder Wan Hu. Xiaoyan juga mengungkapkan senyuman di wajahnya.
Ini sudah larut. Jika semua orang berencana untuk mengamati upacara pengobatan, tolong ikuti saya ke puncak gunung. Kemudian Penatua Wanhu menatap Sioyan dan berkata, saya pernah mendengar bahwa teman muda Sioyan pernah menjadi juara dari pil gathering. Penatua Wanhu membelai janggutnya, nada suaranya mengandung sedikit kebanggaan. Sioyan tersenyum dan menjawab, saya diajari keterampilan alkemis oleh guru saya, tetapi saya ingin tahu tentang guru alkemis terbaik di benua Doki ini. Ini akan menjadi kehormatan bagi saya untuk bisa berdebat dengan mereka. Guru, ayo pergi, mari kita pergi dan melihat apa yang disebut guru alkemis top di benua Doki ini, ucap Sioyan. Ketua Aliansi Yao Chen, teman muda Sioyan, silahkan lewat sini, ucap Penatua 1. Yao Chen, Sioyan, mereka dari aliansi Nasion ya, tidak disangka bahkan keduanya telah datang. Menurut rumor yang beredar, tampaknya Yao Chen ini dulunya adalah seseorang dari klan Yao, namun dia kemudian diusir dari klan tersebut karena suatu alasan, ucap semua orang yang melihat Yalau. Sesuatu seperti ini benar-benar terjadi. Jika memang begitu, bukankah itu berarti klan Yao saat ini sangat menyesal atas keputusan mereka dulu, umam Penatua Wanhu. Terlihat Yalau hanya tertawa ke arah Sioyan, kemudian dia berkata, seperti yang kamu katakan, kami mewakili aliansi Sky Masion. Jika mereka tidak memberi kita posisi yang baik, mereka akan meremehkan aliansi kita, ucap Yalau. Kemudian Yalau melihat ke bawah pada panggung batu yang sangat besar, lalu dia berkata, jika kamu bisa muncul sebagai pemenang di kompetisi terakhir itu, posisi alkemis top benua ini akan menjadi milikmu. Aku tidak terlalu peduli dengan posisiku, tapi klan Yao benar-benar sangat arogan. Saya berharap kamu bisa menang dan meredamnya, ucap Yalau. Baiklah guru, aku akan lakukan yang terbaik, ucap Sioyan. Kamu anak kecil yang selalu percaya diri, Yalau berkata dan tersenyum. Lalu Yalau berkata kembali, meskipun kemampuan alkemismu telah mencapai puncak, bukan hal yang mudah untuk muncul sebagai pemenang dalam upacara pengobatan ini. Ekspresi Yalau menjadi serius saat dia berkata, mereka yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi final antara alkemis pada dasarnya adalah orang top di dunia ini. Bahkan mustahil untuk menentukan alkemis ini di dalam menara pil, ucap Yalau. Tidak berselang lama ada sosok yang muncul di sana. Selamat datang kepala klan. Semua orang segera memberi hormat ketika sosok orang muncul di sana. Apa? Kepala klan dari klan Yao? Ekspresi serius melintas di mata Sioyan saat dia menatap pria tua berambut putih ini. Ya, itu adalah kepala klan dari klan Yao, Yao Dan. Dia saat ini adalah doseng bintang 7, ucap Yalau yang terlihat sedikit rumit saat dia melihat lelaki tua berambut putih itu. Doseng bintang 7 ya, Sioyan menyipitkan matanya ketika mendengar informasi ini. Terlihat Yao Dan berkata, mereka semua yang datang kali ini adalah tamu, kepala klan dari klan Yao. Yao Dan mengungkapkan senyum hangat di wajahnya saat dia berdiri di langit. Salam untuk kepala klan Yao Dan, ucap Yalau. Yao Chen, kita semua telah salah. Mata Yao Dan berfokus pada Yalau sebelum segera beralih ke Sioyan. Matanya berhenti pada Raja Utara di samping Sioyan. Dia menghela napas lembut untuk alasan yang tidak diketahui. Terlihat salah satu tetua tertawa dan berkata, Patua Yao Dan, apakah kamu akhirnya mau keluar dari meditasimu? Ucap Tua Sengnong. Itu Patua Sengnong. Tidak terduga, bahkan sesepuh seperti itu pun muncul. Kejutan melintas di mata Yalau saat dia melihat orang ini. Ini memang layak untuk upacara pengobatan, ucap Sioyan dengan lembut berkata. Orang tua, kamu sebenarnya masih hidup rupanya. Yao Dan tertawa pelan, tetapi ekspresinya tidak sedikit pun terkejut. Terlihat tetua Sengnong hanya tersenyum, kemudian dia melirik Sioyan dan berkata, saya sudah bertahun-tahun tidak keluar, tidak terduga wajah baru telah muncul di dataran tengah. Kekuatan spiritual Anda yang telah mencapai keadaan surgawi sempurna meskipun masih sangat muda itu betapa mengejutkan saya, ucap tetua Sengnong. Salam untuk tetua Sengnong, Sioyan tersenyum, dia dengan tenang menangkupkan kedua tangannya dan tertawa di depan banyak pasang mata yang hadir. Tidak berselang lama muncul kembali seseorang dari klan Hun. Salam, saya Hun Hunji dari klan Hun. Saya datang tanpa diundang, mudah-mudahan kepala klan Yao Dan tidak menentang saya. Terlihat pria berpakaian hitam tersebut tersenyum tipis, suaranya yang sangat mantap menyebar ke seluruh alun-alun. Hunji, Yalau yang berada di samping Sioyan terguncang mendengar nama orang ini, kilatan dingin melonjak ke matanya. Hunji, apakah guru mengenalnya? Tanya Sioyan.
Lalu Yalao menjawab, apakah kamu masih ingat insiden menara kecil saat itu? Orang dari klan Hun yang telah bersembunyi di dalam menara pil kecil dan pada akhirnya mengkhianati dan melukai gurunya sebelum akhirnya dia melarikan diri, ucap Yalao. Ah, jadi orang itu adalah Hunji, ucap Xiaoyan. Ya, orang ini memiliki posisi yang sangat tinggi di dalam klan Hun, bahkan Hun Miseng tidak bisa dibandingkan dengannya. Tanpa diduga, bahkan dia telah tertarik dengan upacara obat klan Yao ini. Dan Hunji relatif penting bagi klan Hun. Jika saya tidak salah, dia harus menjadi dalang di balik skema jahat, mengumpulkan begitu banyak jiwa. Jika kita bisa melenyapkannya, itu sama dengan mematahkan lengan klan Hun, ucap Yalao. Xiaoyan menyibitkan mata setelah mendengar informasi ini. Kemudian Yalao berkata kembali, namun kamu tidak boleh gegabah, Hunji ini memiliki pencapaian yang besar dalam penyempurnaan obat. Kalau tidak, dia tidak akan dipilih oleh kepala menara pil kecil saat itu sebagai murid. Ditambah pelatihannya bertahun-tahun ini, keterampilan alkimianya mungkin telah mencapai tingkat yang mendalam dan tidak terduga, ucap Yalao. Hunji, mengapa orang ini datang? Klan Yao kami tidak mengundangnya, ucap beberapa penatua klan Yao. Aula Jiwa telah menangkap jiwa selama bertahun-tahun. Dia bahkan telah menyerang para alkemis dengan kejam dan menyebarkan jiwa mereka. Hunji jelas terlibat dalam hal itu. Kami tidak bisa membiarkan orang seperti itu untuk berpartisipasi dalam upacara obat klan Yao kami, ucap banyak tetua klan Yao. Terlihat Hunji yang mendengar ini, kemudian dia berkata, sepertinya teman-teman dari klan Yao tidak menyambutku. Ini tampaknya tidak sesuai dengan reputasi kalian yang suka menghibur tamu, ucap Hunji. Hunji, klan Yao tidak mengundang Anda. Selain itu, klan Hun dan klan Gu saat ini tidak memiliki hubungan dengan klan kuno lainnya. Tindakanmu ini tidak seperti sebelumnya, bahkan mungkin memperdalam keraguan yang kita rasakan untuk klan Hun, ucap penatua Wan Hu. Justru karena itu saya datang hari ini. Upacara obat ini dianggap sebagai pertemuan alkemis terbesar di benua ini. Saya juga tertarik dengan posisi alkemis top di benua itu. Jika penatua Wan Hu memiliki kualifikasi untuk memberikan saya kualifikasi ini, saya akan segera pergi, ucap Hunji sambil tertawa. Sombong sekali, kata-kata Hunji segera menyebabkan beberapa tetua dari klan Yao berteriak dengan marah. Klan Yao saya tidak memenuhi syarat untuk memberi Anda nama alkemis top di benua. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan untuk mendapatkan nama ini adalah keterampilan alkemis sendiri. Karena kamu sangat tertarik dengan nama alkemis top di benua, kamu harus tetap di sini. Klan Yao kami bukanlah klan yang melecehkan para tamunya. Selama Anda mematuhi aturan klan Yao saya, Anda adalah tamu klan. Namun kalau tidak, bahkan jika Anda adalah alkemis kepala klan Hun, saya mungkin harus campur tangan dan menahan Anda, ucap Yaodan sambil tertawa. Kepala klan, bukankah ini sedikit tidak pantas? Tetua di sekitar klan Yao terkejut ketika mereka mendengar bahwa Yaodan akan membiarkan Hunji tetap tinggal. Upacara obat adalah kegiatan termegah dalam klan Yao kami. Kita tidak bisa begitu saja mengusir tamu. Kita di depan begitu banyak orang tanpa alasan. Itu akan menyebabkan orang lain berpikir bahwa klan Yao kami begitu sombong. Meskipun kita harus mengambil tindakan pencegahan terhadap klan Hun, saat ini ada banyak orang yang berkumpul di wilayah klan Yao ini. Jangan bilang bahwa seseorang akan berani mencoba sesuatu yang tidak pantas. Aku yang lama akan mengawasinya dengan cermat. Jika ada yang salah, diri lansia ini secara pribadi akan menyerang dan membunuhnya, ucap Yaodan. Kepala Yaodan, Anda benar-benar bermurah hati pada saya, Hunji tertawa dengan lembut. Yao Chen, kamu telah menerima murid yang baik. Meskipun saya berada jauh di alam klan Hun, nama murid Anda masih sangat terkenal. Mata Hunji bergeser ke arah kursi batu sebelum mendarat di Yalao. Siapa yang bisa dibandingkan dengan Hunji yang telah mengkhianati gurunya dan menghancurkan leluhurnya dalam hal menjadi terkenal? Yalao tersenyum dan menjawab. Aku telah menjadi anggota dari klan Hun sejak aku lahir dan memiliki garis keturunan dari klan Hun. Masalah menghancurkan leluhur, saya tidak ada hubungannya dengan itu. Dan mengenai mengkhianati guru saya, aku tidak pernah menganggap orang tua bodoh itu sebagai guruku. Yao Chen, kamu seharusnya berterima kasih padaku karena saya dulu ingin Anda bekerja sama untuk klan Hun saya. Makanya Anda bisa hidup. Jika bukan karena saya, jiwa Anda akan hancur sejak lama dan murid Anda tidak akan sempat menyelamatkan Anda. Tetapi itu sekarang tidak masalah karena Anda telah melarikan diri. Yang perlu kami lakukan adalah merebut Anda kembali. Pada saat itu tiba, siapapun tak akan bisa menyelamatkan Anda kembali, ucap Hunji. Ketika mendengar ini, Xiaoyan dengan sinis berkata, orang yang dingin yang telah mengkhianati gurunya sendiri, mereka harus menjauh dari guru saya, ucap Xiaoyan.
Memang benar, ternyata lidahmu cukup tajam dan berani, ucap Hunji. Hunji, hari ini adalah upacara besar klan Yao kami, berkelahi dilarang, mereka yang melanggar aturan akan diusir, ucap Yaodan. Karena kepala Yaodan telah membuka mulutnya, aku secara alami akan mendengarkannya, ucap Hunji. Ini adalah waktunya, biarkan upacara obat dimulai, ucap Yaodan. Akhirnya akan dimulai ya. Yalo perlahan membuka matanya pada saat ini. Dia merasakan suhu di stadion tiba-tiba naik sebelum tertawa. Lalu dia berkata kepada Xiaoyan, selain Anda, mereka yang berpartisipasi dalam acara utama kemungkinan adalah Hunji, Patua Seng Nong, dan Penatua Wenhu. Ketiga orang ini adalah orang-orang yang luar biasa dalam hal pengalaman. Bahkan saya sangat kurang dibandingkan dengan mereka, ucap Yalo. Apakah Yaodan tidak berpartisipasi? Xiaoyan melirik Yaodan di kursi pemimpin dan bertanya. Dia adalah kepala klan, dia tentu saja harus mengenakan harga diri yang sesuai dengan gelarnya. Namun keterampilan alkemisnya tidak jauh lebih lemah daripada kalian berempat, ucap Yalo. Kepala klan Yao adalah pemimpin organisasi terbesar di dunia alkemis. Tidak mungkin baginya untuk meyakinkan orang lain jika dia tidak memiliki kemampuan. Xiaoyan tertawa. Makanan pembuka sudah berakhir, akhirnya saatnya untuk acara utama. Diri tua ini mengerti apa yang dipikirkan oleh semua orang. Akan ada 4 orang yang bersaing dalam upacara obat ini. Saya tidak akan berbicara lagi tentang keempat orang ini. Saya yakin semua orang di sini mengenal mereka. Dan pemenang akhir di antara mereka akan mendapatkan gelar Alchemistop di benua. Saya pikir tidak akan ada yang keberatan jika pemenang tersebut mengambil gelar itu, ucap Yaodan. Kemudian Yaodan tersenyum dan berkata, kalian berempat silakan naik ke panggung. Kepala Yaodan, Anda benar-benar jujur. Saya sudah lama mendengar bahwa upacara obat-obatan adalah pertempuran alkemis di top benua ini. Alasan saya datang ke sini hari ini adalah untuk menantang semua orang, ucap Hunji. Klan Yao adalah klan yang memurnikan obat. Mungkin lebih baik bagi gelar ini untuk tetap berada di klan Yao, ucap Penatua Wanhu. Meskipun diri lansia ini tidak memiliki ketertarikan pada kesombongan seperti itu, membiarkan gelar Alchemistop di benua itu mendarat di atasmu adalah penghinaan besar bagi alkemis dari generasiku, ucap orang tua Seng Nong yang melangkah maju ke udara. Penatua Wanhu, Hunji, Patua Seng Nong, ketiganya benar-benar raksasa dalam dunia alkemi saat ini. Itu benar-benar akan menjadi pertunjukan yang sangat menarik selama pertempuran ini. 3 dari mereka sudah muncul. Siapa yang terakhir? Pasang mata yang tidak terhitung jumlahnya berputar di atas ketiga sosok tersebut. Saya sudah lama mendengar bahwa Penatua Hunji telah mencuri keterampilan dari Piltover. Sekarang Piltover juga merupakan anggota Sky Masion Langit. Menjadi seseorang dari Sky Masion Langit, Xiaoyan ini ingin mewakili Piltover dalam menantang sesepuh Hunji. Silahkan coba yang terbaik untuk memberi saya pelajaran, ucap Xiaoyan. Lidahmu memang setajam silet. Jika tentang menantangku, bahkan gurumu saja, Yao Chen, tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Hunji tertawa dengan samar. Jangan senang dulu, guru bilang padaku, aku harus berurusan denganmu. Oleh karena itu, tidak perlu baginya untuk campur tangan. Xiaoyan membelai dagunya dan berbicara. Hunji hanya tertawa dan berkata, kalau begitu, aku agak penasaran akan kemampuanmu, ucap Hunji. Kemudian terlihat Hunji mengeluarkan api pelahap surgawi. Xiaoyan, Penatua Wanhu, dan Patua Seng Nong tiba-tiba memfokuskan mata mereka. Mereka berteriak dengan suara yang dalam ketika mereka melihat kuali api yang dibentuk oleh api hitam. Tidak terduga bahwa api surgawi seperti itu benar-benar mendarat di tangan klan Hun. Patua Seng Nong mengerutkan kening ketika melihat ini. Panggil api surgawi yang ada dalam tubuhmu. Api surgawiku sangat membutuhkan selera mereka, ucap Hunji sambil tertawa ketika melihat Xiaoyan dan 2 lainnya. Kamu janganlah bangga dulu, menurutku itu hanyalah api benih dari api pelahap surgawi. Namun Anda benar-benar bertindak sangat mendominasi, Xiaoyan tertawa dengan lembut. Apakah kamu bisa menelan api surgawi kita akan tergantung pada kemampuanmu, Penatua Wanhu mendengus dingin. 9 api tenang, Xiaoyan sedikit terkejut ketika dia melirik api angin liar yang telah dipanggil oleh Penatua Wanhu. Patua Wanhu, Anda menjadi lebih mahir dalam menggunakan 9 angin tenang serentak ini. Terlihat Patua Seng Nong tertawa keras setelah melihat Penatua Wanhu memanggil api surgawinya. Lalu tidak mau kalah, Patua Seng Nong mengeluarkan api surgawinya. Ini adalah api surgawi peringkat kelima. Di peringkat api surgawi, api roh kehidupan. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat dia mengamati kekuatan hidup yang menyebar.
Ini sebenarnya adalah roh-roh kehidupan. Patua Senglong, Anda cukup beruntung mendapatkan ini. Ekspresi Penatua Wanhu juga sedikit iri ketika dia menyatakan dengan senyum. Ketika api roh kehidupan ini terbentuk, kecerdasannya akan relatif tinggi. Aku hanya beruntung dan secara tak terduga menemukan ketika aku sedang mencari bahan obat, ucap orang tua Senglong. Kemudian mata Patua Senglong tiba-tiba mendarat di Xiaoyan dan berkata, saya mendengar bahwa teman muda Xiaoyan telah menaklukkan pemurnian lotus api iblis. Saya ingin melihatnya, ucap Patua Senglong. Xiaoyan tertawa dan berkata, saya juga hanya beruntung. Xiaoyan tersenyum, cahaya api naik dari bahunya, Yi kecil muncul dalam sekejap. Ini adalah roh api surgawi. Beberapa orang di langit mengungkapkan ekspresi yang sedikit berbeda setelah melihat Yi kecil di bahu Xiaoyan. Mata mereka menjadi sedikit suram. Mereka bisa merasakan kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia dari Yi kecil. Klan Hun saya telah menargetkan api pemurnian iblis selama bertahun-tahun, tetapi tiba-tiba berakhir dan mendarat di tangan Anda. Tapi itu tidak masalah, hal-hal ini cepat atau lambat akan diambil kembali oleh kita, ucap Hunji. Teman muda Xiaoyan, Anda benar-benar diberkati. Saat itu diri tua ini juga pernah mencoba menaklukkan api tersebut, namun saya hampir terbunuh di alam api iblis, ucap Patua Senglong. Jika kalian berempat sudah siap, silahkan buka kuali Anda dan sempurnakan pil Anda, ucap Yaodan. Pertandingan pun segera dimulai. Terlihat Yi kecil dengan cepat langsung memperbaiki semua obat di kuali. Memang layak menjadi roh jiwa api surgawi, Xiaoyan dari kejauhan tanpa sadar memuji setelah melihat adegan misterius ini. Dia benar-benar ingin memperbaiki begitu banyak bahan obat secara bersamaan. Bahkan wajah para tetua dari klan Yao tanpa sadar berkedut saat melihat bahan-bahan ini terbang ke dalam kuali. Bagaimana orang itu berlatih? Bukankah dia seumuran kita? Namun orang ini memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Penatua Wanhu, ucap banyak anggota dari generasi muda dari klan Yao. Di bawah panggung mereka telah berkumpul dan berbincang. Yao Qingzi, dia tidak nampak sekuat ini ketika kita bertemu dengannya di klanku saat itu kan, ucap Yao Ling. Ya, itu memang benar. Saat itu dia hanyalah dojun biasa. Meskipun kekuatan spiritualnya sangat kuat, itu belum mencapai tingkatan yang menakutkan seperti sekarang. Tidak diduga dia telah mencapai tingkatan seperti ini dalam beberapa tahun yang singkat, ucap Yao Qingzi. Kekuatan spiritualnya sudah berada di level yang sama dengan Penatua Wanhu. Itu berada di keadaan surgawi yang sempurna. Mata Yao Ling yang cantik menatap Xiaoyan di langit. Segera setelah Xiaoyan benar-benar memperbaiki bahan obat, Hunji membuka kedua matanya. Dia membuang banyak cairan obat yang telah disaring ke dalam kuali apinya. Setelah itu, segel di tangannya berubah. Teriakan nyaring terdengar. Kekuatan dunia, dengarkan perintah saya, teriak Hunji. Mengumpulkan energi alami untuk menyuling pil. Metode ini dia sebenarnya berencana untuk memperbaiki pil tingkat 9 misterius. Aktivitas yang disebabkan oleh Hunji terdeteksi oleh Xiaoyan dan dua lainnya. Penatua Wanhu menyipitkan alisnya. Dia mendengus dingin dan mengganti segel di tangannya. Teriakan keras juga terdengar. Energi alami, kumpulkan, teriak Penatua Wanhu. Karena kalian berdua telah bertindak dengan cara yang begitu megah, diri lansia ini juga tentu saja tidak boleh ketinggalan. Penatua Senglong tertawa ketika melihat energi berkumpul. Dia melambaikan lengan bajunya dan energi alam di sekitarnya sekali lagi menjadi katian hanya bisa bergabung dengan kalian semua. Xiaoyan samar-samar terus. Yaodan menyaksikan fenomena aneh ini terbentuk di langit dari kursi pemimpin. Terlihat Yaodan bergumam, jika begitu mudah untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9, itu tidak akan begitu langka di dunia ini. Yaodan sedikit menggelengkan kepalanya. Di sisi lain, semua energi dalam radius 5.000 km telah terserap. Yaodan yang meraih udara kosong di depannya sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak ada energi yang cukup di tempat ini. Perbaikan pil tersebut pasti gagal. Banyak sesepuh dari klan Yao merasa tidak bisa tertawa atau menangis ketika mendengar ini. Sepertinya tidak akan ada yang berhasil kali ini. Penatua Wanhu tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Itu mungkin tidak benar. Kata-kata Penatua Wanhu baru saja terdengar ketika tawa aneh muncul dari Hunji. Dari kejauhan, segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Hunji, beraninya kamu, apa yang akan kamu lakukan? Ekspresi dari ketiganya segera menjadi suram setelah melihat energi mereka disedot. Mereka tidak mengira Hunji akan seberani ini.
Hun Hunji hanya tertawa dan berkata, apakah kalian berdua benar-benar ingin menghentikan api pelahap surgawiku dengan api surgawi jenis kalian? Anda pasti bermimpi, ucap Hun Hunji. Namun tidak berselang lama, tawa Hun Hunji yang begitu keras tiba-tiba ekspresinya berubah ketika melihat Xiaoyan melakukan sesuatu. Hun Hunji, terima kasih atas hadiahmu. Saya akan menerima energi dalam api surgawi ini. Xiaoyan sedikit tersenyum. Dia memurnikan api hitam itu dan menjadikannya sebuah energi murni dan menuangkannya ke dalam kuali api. Ah, bocah ini. Ekspresi Hun Hunji tenggelam saat dia duduk di samping kejauhan. Lalu dia berkata, apakah kamu mencari kematian? Ucap Hun Hunji yang melihat api surgawinya disempurnakan oleh Xiaoyan. Kamu layak mendapatkannya. Tindakan Hun Hunji yang awal telah membuat jengkel para tetua dari klan Yao. Jadi mereka tertawa dengan cara yang lembut ketika melihat ini. Bocah kecil ini selalu saja mengejutkanku. Yalao tersenyum. Xiaoyan, aku akan merobek-robekmu hari ini. Suara yang dingin seperti guntur meledak agak jauh. Wajah Hunji sangat dingin ketika berbicara. Hun Hunji, karena kamu menyukai energi apiku, diri lansia ini akan memberikannya kepadamu. Lautan api hijau tiba-tiba menyapu dari bawah setelah naga api hitam bergegas maju. Patua Sengnong, Anda benar-benar berani menantang saya. Meskipun serangan mendadak ini tidak benar-benar membahayakan naga api hitam, itu masih berhasil menghalanginya. Ekspresi Hun Hunji segera berubah dingin. Diri lansia ini sudah hidup begitu lama. Saya tidak pernah takut pada siapapun. Jika saya memiliki kemampuan, saya ingin menghilangkan pengkhianat seperti Anda yang telah mengkhianati gurunya sendiri. Jika tidak, Anda membawa rasa malu ke wajah semua alkemis, ucap orang tua Sengnong. Mengingat kekuatanmu, apakah Anda muak dengan hidup? Orang tua, aku bahkan belum memulai menargetkan api roh kehidupan milikmu itu. Namun kamu berani memprovokasiku, ucap Hun Hunji. Hun Hunji, berhentilah berbicara omong kosong. Persaingan tidak ada hubungannya dengan klan. Jangan bilang bahwa hanya Anda yang diizinkan untuk menyerang kami dan kami tidak diizinkan melakukan hal yang sama kepada Anda, ucap penatua Wan Hu. Baiklah, kalau kalian semua menantang saya. Sudut mata Hun Hunji berkedut ketika mendengar ini. Sementara itu, di sisi lain, terlihat Xiaoyan bergumam, tidak banyak waktu. Pertama-tama, saya harus mengekstrak energi dari pil embryonic ini. Sebuah pikiran melewati hati Xiaoyan. Setelah itu, Yi kecil yang memiliki hubungan mental dengan Xiaoyan, dia menyadari pikiran yang telah melewati pikiran Xiaoyan itu. Dia melebarkan mulutnya dan melahap pil embrionik tersebut. Itu masih belum cukup, meskipun energi di dalam kuali api telah menjadi kental seperti cairan setelah menelan pil embrio milik Hun Hunji. Namun Xiaoyan merasa pil ini belum cukup. Xiaoyan, sifat obat pil embrio saya telah diganggu oleh Hun Hunji. Oleh karena itu, hari ini saya akan memberkati Anda. Apakah Anda dapat memperbaiki pil 9 tingkat misterius yang telah saya cari sepanjang hidup saya? Akan tergantung pada keberuntungan Anda, ucap tetua Sengnong. Mendengar ini, Xiaoyan tersenyum dan berkata, terima kasih banyak penatua Sengnong. Terlihat Xiaoyan bersukacita setelah melihat cahaya yang menembaki. Dia menangkupkan tangannya dan berterima kasih pada Patua Sengnong. Aku belum pernah melihatnya. Tir 9 pil misterius dilahirkan selama ratusan tahun ini. Kali ini saya akan memperlakukan ini sebagai pembuka mata. Penatua Wan Hu di sisi ragu-ragu sejenak setelah melihat apa yang dilakukan Patua Sengnong. Sementara itu, di sisi lain, Yalao bergumam, akhirnya pil misterius akan muncul, gumam Yalao. Xiaoyan menerima pil obat dengan tangannya yang sedikit bergetar. Hasil ini benar-benar melebihi harapannya. Sebenarnya sangat berhasil, gumam Xiaoyan. Kuali api besar 1000 kaki tiba-tiba bergetar sementara awan gelap bergejolak di langit. Segera pilar cahaya meletus ke langit. Samar-samar mungkin untuk melihat telur seperti gugus cahaya di dalam pilar cahaya. Itu adalah pil misterius tingkat 9. Ini sebenarnya bermaksud untuk melarikan diri. Seluruh gunung berubah menjadi gempar setelah sosok cahaya ini muncul. Tak terhitung orang yang tiba-tiba berdiri. Mata mereka memanas ketika mereka melihat sosok cahaya di langit. Musim semi kuning. Handprint energi yang sangat besar tiba-tiba turun dari langit sambil disertai tekanan angin yang kencang. Itu dengan kejam menabrak sosok cahaya. Sudah tahu bagaimana menggunakan metode ini untuk membingungkan orang lain setelah baru saja dilahirkan. Pil 9 tingkat misterius benar-benar memenuhi reputasinya. Mata Xiaoyan terkejut ketika dia melihat wanita cantik yang telanjang itu. Namun ia hanya tertawa pelan dan berkata,
Pil obat tidak memiliki jenis kelamin apapun. Anda telah berubah menjadi penampilan Anda beberapa saat yang lalu, bukan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengambil langkah maju dan langsung muncul di depan wanita itu. Dia menunjuk dengan jarinya dan mendarat di dahinya dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, sosok wanita menjadi pil obat. Xiaoyan kemudian menempatkan pil obat ke dalam cincin penyimpanannya. Haha, terima kasih atas hadiahnya. Ada bakat di setiap generasi. Prestasi teman muda Xiaoyan dalam hal keterampilan alkemis benar-benar menakjubkan. Kemungkinan tidak ada seorang pun di dunia alkemis ini yang dapat dibandingkan dengan Anda. Anda memang layak menjadi alkemis top, ucap orang tua Senong. Yao Chen ini memang diajarkan murid yang luar biasa. Jika saya tahu ini, saya tidak akan membiarkan Yao Wangwei melakukan secara acak sesukanya. Banyak tetua dari klan Yao memiliki ekspresi rumit setelah mendengar kata-kata ini. Kepala klan Yao dan Xiaoyan masih memiliki permintaan lain untuk hari ini, ucap Xiaoyan. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Ekspresi Yao dan sedikit rumit. Dia menghela napas dengan lembut, melirik ke arah Yao dan berkata, Yao Chen, mulai hari ini dan seterusnya, kamu mungkin adalah talenta paling luar biasa di dalam klan Yao. Anda dapat meninggalkan apapun yang Anda suka di tablet klan, ucap Yao Dan. Terima kasih kepala klan Yao Dan. Tangan Yao kemudian bergetar dan menangkupkan tangannya. Haha, ketua klan Yao Dan, aku juga punya permintaan hari ini, ucap Hun Wuzi. Oh, silahkan bicara, ucap Yao Dan sedikit mengernyit. Saya ingin sementara waktu meminta Taushi Ancient God Jet dari tangan klan Yao, ucap Hun Wuzi. Orang ini, Xiaoyan merajut alisnya erat-erat sambil menatap Hun Wuzi. Ada yang tidak beres, ucap Xiaoyan. Pengalaman bertahun-tahun Xiaoyan juga membuatnya menjadi sangat sensitif. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hun Wuzi ini bukan orang bodoh. Dia harus memahami perlakuan seperti apa yang akan diterima dari klan Yao dengan mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun dia tidak takut. Kau harus hati-hati dengan orang ini, ucap Yao. Yao juga mengangguk dengan serius. Dia bisa merasakan bahwa Hun Wuzi ini agak aneh. Hun Wuzi, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Ucap Yao Dan. Haha, kepala klan Yao Dan. Giok Dewa Kuno adalah sesuatu yang membawa bencana. Itu hanya akan membawa malapetaka bagimu jika tetap di klan Yao. Menyerahkannya kepadaku demi keselamatanmu mungkin sedikit lebih baik kan? Ucap Hun Wuzi sambil tertawa. Hun Wuzi, kamu bertindak terlalu tanpa rasa takut. Hari ini pertama-tama aku akan menangkapmu dan mendapatkan kepala klan dari klan Hunmu untuk datang dan membawamu kembali, ucap penatua Wan Huo. Sudah hampir waktunya, ucap Hun Wuzi. Dia hanya tertawa tipis. Setelah itu penatua Wan Huo melancarkan serangan. Hun Wuzi hanya menunjukkan ekspresi tenang saat dihadapkan oleh serangan ganas dari penatua Wan Huo. Api hitam jauh di dalam matanya melonjak liar seperti naga yang marah, yang telah ditekan untuk waktu yang lama. Setelah api hitam melonjak, aura Hun Wuzi juga melonjak tiba-tiba. Telapak tangan biasa dari Wan Huo bertabrakan dengan telapak nyala api angin yang besar. Setelah itu, semua orang terkejut menemukan bahwa telapak api angin benar-benar dimakan ke dalam kontak Hun Wuzi. Di sisi lain, penatua Wan Huo yang memiliki aura yang mengejutkan tampaknya menderita pukulan serius. Seteguk darah segar dimuntahkan dan tubuhnya terbang mundur. Haha, aku sudah menemani kalian semua bermain untuk waktu yang lama. Perlakuan ini sebagai sesuatu yang menarik, ucap Hun Wuzi. 7 bintang doseng. Ekspresi semua orang telah berubah secara drastis pada saat ini. Mereka memandang Hun Wuzi di langit dengan tak percaya. Orang ini sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Jangan bilang padaku bahwa dia benar-benar berniat untuk merebut batu giok kuno klan Yao, ucap Yao. Bahkan dalam kemarahannya karena pil embrionik direnggut, dia sebenarnya mampu menekan kekuatannya. Orang ini benar-benar licik. Namun, mungkinkah dia benar-benar ingin merebut batu giok kuno dari klan Yao hanya dengan kekuatannya, ucap Yao Dan. Kirim sinyal menginformasikan klan Yan dan klan Lei, beritahu mereka kami telah menemukan pelaku yang bertanggung jawab atas hilangnya klan Ling dan klan Si, teriak Yao Dan. Dimengerti. Hun Wuzi, apa yang telah kamu lakukan? Seorang penatua klan Yao berteriak dengan suara keras. Sepertinya sudah selesai. Hun Wuzi tersenyum sedikit sambil berdiri di langit. Tidak ada yang saya lakukan, saya hanya mengunci dunia klan Yao, ucap Hun Wuzi. Hun Wuzi kemudian menghancurkan terowongan spasial antara klan Yao dan klan Yan. Sesuatu yang besar akan terjadi. Xiaoyan menghirup udara dingin yang dalam, ekspresinya menjadi sangat buruk. Aha, kepala klan Yao Dan, tidak perlu menyia-nyiakan usahamu, ucap Hun Wuzi sambil tertawa. Hun Wuzi, klan Yao saya dan klan Yan telah membangun terowongan spasial. Jika mereka menemukan bahwa terowongan telah lenyap, mereka pasti akan tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada klan Yao saya. Klanku pasti tidak akan duduk santai dan menonton ketika berita menyebar.
Jika keempat klan kami bergandengan tangan, klan Hun Anda pasti akan dihancurkan, ucap Yao Dan. Klan Hun saya mampu menghilangkan klan Ling dan klan Shi tanpa klan Gu mendeteksi apapun. Secara alami, kami juga dapat membiarkan klan Yao Anda diam-diam menguap dari dunia ini, ucap Hun Huzi. Dengan hanya kamu, tubuh Yao Dan perlahan naik ke langit, aura menakutkan bintang 7 doseng meletus. Penatua Hun Huzi, ini adalah masalah antara klan Hun Anda dan klan Yao. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Saya berharap Anda menunjukkan belas kasihan dan membiarkan kami pergi. Kami pasti akan membalas Anda di masa depan. Banyak kepala dan tetua dari berbagai sekte yang datang untuk mengamati upacara obat buru-buru berteriak dengan hormat ketika Yao Dan naik ke langit. Haha, itu wajar. Mereka yang bukan dari klan Yao dapat pergi. Aku tidak akan menghentikanmu, ucap Hun Huzi tersenyum hangat dan berkata setelah mendengar ini. Terima kasih, penatua. Banyak orang dari berbagai sekte bersuka cita setelah melihat ini. Mereka tidak berani mengucapkan kata-kata yang tidak perlu ketika mereka berbalik dan bergegas menuju pintu masuk ke wilayah Yao dengan semua kekuatan mereka. Setelah itu, Hun Huzi mengeluarkan api hitam yang menyelimuti seluruh area. Semua orang terkejut melihat api hitam yang tak berujung merembes keluar dari kehampaan sementara cahaya hitam melintas di kejauhan. Akhirnya menyebar ke segala arah dan menutupi seluruh tempat ini. Semuanya menjadi gelap hampir seketika. Ini adalah Nuriti Devouring Flame yang asli. Xiaoyan melihat api hitam merembes dari dalam terowongan. Matanya tiba-tiba menyusut. Yi kecil juga membuka matanya di dalam tubuhnya. Wajah kecil yang lembut itu sangat serius. Jelas Siwa juga merasakan bahaya yang intens. Yao Dan, saya merasa terhormat mengumumkan kepada Anda bahwa klan Yao sudah selesai, ucap Hun Huzi. Hati-hati, seluruh tempat dipenuhi dengan Nuriti Devouring Flame yang sangat kecil. Bahkan Daoki tidak dapat memblokir hal ini. Tangan Xiaoyan mendarat di bahu Yalao, api merah muda menutupi keduanya. Ranah telah disegel, sepertinya klan Hun tidak berniat membiarkan orang hidup, ucap Yalao berbicara dengan wajah muram. Apakah orang-orang ini akhirnya berencana bertindak setelah diam untuk waktu yang lama, ucap Xiaoyan. Sepertinya low profil yang disimpan klan Hun selama periode waktu ini terkait dengan masalah ini. Mereka juga sangat tenang ketika klan Shi telah menghilang terakhir kali, ucap Yalao. Tidak heran klan Hun tidak mengirim ahli meskipun melihat Sky Mansion Aliansi menghancurkan klan Hun. Sangat mungkin bahwa meskipun berhati-hati dengan klan Gu, mereka juga bersiap untuk menyerang klan Yao, ucap Xiaoyan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Yalao. Yang bisa kita lakukan adalah menunggu dengan tenang dan mengamati situasi. Jika klan Hun benar-benar berniat untuk menyerang, klan Yao pasti akan membalas. Pada saat itu kita akan mengambil kesempatan untuk menemukan cara untuk melarikan diri, ucap Xiaoyan. Yalao melayang di langit, dia melihat api hitam mengerikan di langit yang menyebar ke cakrawala. Ekspresinya juga sangat suram, dia bisa merasakan aura yang sangat mengerikan di dalamnya. Semua anggota klan Yao dengarkan, aktifkan surga mengubah formasi Yao, ucap Yao Dan. Hati semua anggota klan Yao gemetar setelah tangisan keras Yao Dan terdengar. Formasi Yao mengubah surga adalah formasi wali klan Yao. Formasi ini adalah pertama kalinya diaktifkan sejak zaman kuno. Dari ini orang bisa tahu bahaya macam apa yang menimpa klan Yao. Semua tetua dari klan Yao dengan cepat menembakkan banyak pilar cahaya yang melesat ke pegunungan ini saat ini. Segera gunung itu bergetar, banyak pilar cahaya besar pecah di gunung. Cahaya itu saling bertautan dan membentuk formasi aneh yang sangat besar. Semua bahan obat yang berharga pada saat ini layu pada saat formasi ini terbentuk. Energi tanpa akhir meletus dan mengalir ke dalam formasi besar itu. Tekanan yang sangat mengerikan, ucap Xiaoyan. Ini adalah formasi wali klan Yao. Formasi ini belum pernah diaktifkan. Ada rumor bahwa formasi ini diciptakan oleh leluhur pendiri klan Yao. Jejak fragmen jiwanya telah tertinggal. Jika diaktifkan mungkin bisa memblokir klan Hun, ucap Yalao. Leluhur pendiri, sudut mata Xiaoyan berkedut. Haha, apakah ini formasi wali klan Yao? Kekuatannya memang jauh lebih kuat daripada klan Ling dan klan Shi. Tuan Nihility, Anda mungkin harus campur tangan untuk memecah formasi ini, ucap Hunzi. Setelah suara hormat Hunzi terdengar, itu mungkin untuk melihat bahwa nyala api di belakangnya benar-benar mulai bergoyang perlahan. Api hitam menutupi sosok Hun Huzi, sementara banyak simbol hitam aneh menutupi tubuhnya. Matanya muncul seperti lubang hitam dan dipenuhi dengan kekuatan melahap yang mengerikan. Nihility Devouring Flame di seluruh tempat mengeluarkan rengekan aneh setelah orang api hitam muncul. Seolah-olah mereka dengan hormat menyambut pemiliknya.
Nihility Devouring Flame. Mata Xiaoyan menatap tajam pada sosok seperti iblis. Api Nihility Devouring ini sebenarnya juga membentuk roh api surgawi, ucap Yalou memandang Xiaoyan. Aura yang mengerikan, orang ini lebih kuat daripada Yaodan, ucap Xiaoyan. Klan Yao, kamu masih akan bisa bertahan jika kamu menyerah. Kami masih memiliki beberapa penggunaan untuk klan Yao Anda, ucap Hunuzi. Hujan api hitam datang turun dari langit. Pegunungan hijau subur segera berubah menjadi kuning. Tampaknya seolah-olah semua kehidupan telah dilahap. Pada saat yang sama, suara serak yang menyebabkan bahkan jiwa seseorang bergetar perlahan-lahan dipancarkan dari sosok seperti iblis. Tak akan mudah menelan klan Yaoku, ucap Yaodan. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyebar keluar dari gunung obat dan langsung menyerbu ke formasi. Puluhan ribu pil membentuk langit. Atas nama pil leluhur pendiri kembali, teriak Yaodan. Pendiri leluhur kembali, tangan Yaodan membentuk banyak segel. Apakah ini fragmen jiwa pendiri leluhur klan Yao? Ekspresi Xiaoyan sangat serius saat dia melihat seorang sosok. Tekanan yang diberikan oleh sosok ilusi itu sangat kuat. Leluhur pendiri, tolong berkati klan Yao kami, ucap Yaodan berlutut di langit. Klan Yao benar-benar telah menurun sampai sejauh ini. Pria tua dengan pakaian linen kasar di dalam formasi mengeluarkan gumaman rendah. Ekspresi malu segera naik ke wajah Yaodan setelah mendengar gumaman rendah dari laki-laki tua ilusi itu. Itu adalah Nihility Devouring Flame. Orang tua ilusi tidak berbicara dengan anggota klan Yao. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap api hitam yang menutupi langit. Tanpa ingatan yang lengkap dan tanpa jiwa yang lengkap, keadaan Anda yang berlumpur persis seperti boneka. Yaudi sebenarnya juga berubah menjadi kondisi seperti itu. Jika aku menangkap jiwa remanen Anda saat ini, setidaknya akan melampaui 1 juta jiwa lengkap, ucap Nihility Devouring Flame. Jari dari Nihility Flame kemudian diarahkan ke bawah dan kekuatan besar menghantam formasi klan Yao. Tidak berhenti di sana, serangan suara sonik selanjutnya dilancarkan dari roh api hitam ini. Orang-orang yang lemah dari klan Yao sampai mengeluarkan darah dari mulutnya. Banyak juga yang kehilangan jiwa oleh serangan dahsyat itu. Ribuan jiwa yang sudah menghilang kemudian diserap oleh roh api hitam ini tanpa rasa simpati. Saat mereka tersedot ke dalam awan api hitam, Xiaoyan bisa melihat bahwa tubuh mereka berubah menjadi darah yang benar-benar dimakan. Metode yang kejam, dia bahkan tidak membiarkan warga keturunan itu pergi, gumam Xiaoyan. Api hitam kemudian mengepalkan tangannya dan bola darah terbentuk. Segera bola itu membengkak dengan kecepatan yang mengerikan. Bola itu kemudian diarahkan ke formasi yang dibentuk oleh klan Yao dan menimbulkan ledakan yang sangat kuat. Leluhur pendiri, ucap Yaodan. Mata marah Yaodan menatap langit dengan datar, seolah-olah kepercayaannya telah hancur pada saat ini. Terlihat banyak retakan. Formasi mulai bergetar bahkan lebih intens di depan ekspresi kaget semua orang dari klan Yao. Akhirnya ia mengeluarkan suara retakan dan ledakan di depan banyak mata yang terkejut. Formasi telah rusak. Bahkan formasi wali klan Yao ini akhirnya hancur di bawah serangan energi menakutkan yang dapat menghancurkan dunia. Kamu harus pergi dulu jika ada yang salah. Sky Mansion Aliansi tidak dapat hidup tanpamu. Apalagi Anda masih harus menyelamatkan ayah Anda, ucap Yao berbicara dengan suara serak. Guru, yakinlah, ucap Xiaoyan. Semua anggota klan, sekarang saatnya nasib klan Yao kita akan ditentukan. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mempertaruhkan segalanya untuk menjaga garis keturunan kita. Semua sesepuh bertarung di sisiku, teriak Yaodan. Sosok manusia bergegas keluar dari pegunungan ke segala arah setelah teriakan terakhir Yaodan terdengar. Tidak hanya penatua klan Yao yang hadir, bahkan beberapa generasi muda klan Yao telah maju ke depan dengan mata merah. Mereka mengerti bahwa jika mereka tidak dapat bertahan melalui musibah ini, klan Yao akan sepenuhnya hilang dalam sejarah. Tak terhitung pilar Dauki dengan kekuatan berbeda bergegas maju bersama di belakang pilar Dauki 10.000 kaki besar. Mereka disertai dengan tekad saat mereka menembak ke arah api hitam dari semua arah. Telapak tangannya yang ditutupi dengan simbol-simbol aneh sekali lagi menjulur dari dalam api hitam. Setelah itu mereka membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Api hitam yang menutupi langit bergejolak dengan intens. Akhirnya api hitam itu membentuk pusaran lubang hitam besar 100.000 kaki. Semua Dauki dari klan Yao dilahap dengan mudah oleh lubang hitam itu. Klan Yao tidak buruk, Anda memang jauh lebih kuat dibandingkan dengan klan Ling dan klan Shi. Namun ini tidak akan mengubah nasib terakhirmu, ucap api hitam. Setelah bicara dia kemudian mengeluarkan telur cahaya. Telur-telur cahaya yang padat itu tiba-tiba meledak. Segera banyak teriakan tajam bergema di langit. Telur cahaya itu mampu melahap daging dan dauki orang, ucap Yalou.
Seluruh pegunungan menjadi sangat kacau dihadapkan oleh serangan makhluk api hitam aneh ini. Perkelahian hebat terjadi di mana-mana. Raungan menyedihkan terus muncul sementara darah merah mewarnai tanah. Sementara itu, Yaodan melihat ke gunung obat yang dengan cepat turun ke kekacauan dari udara. Ekspresinya sangat suram. Dengan gelombang lengan bajunya, Doki yang menakutkan mulai meletus dan langsung membunuh ratusan makhluk api hitam di dekatnya. Tunling Clan, bagaimana mungkin klan seperti itu masih ada? Bukankah mereka akan sepenuhnya dihilangkan selama era kuno, ucap Yaodan. Haha, kamu memang layak menjadi kepala klan-klan Yao. Sekarang, apakah Anda mengerti mengapa klan Hun saya telah menyerang Anda, ucap Hun Huzi tertawa. Tetua dari klan Yao, bunuh diri dan menghancurkan dunia. Kita bisa mati tetapi harus memastikan bahwa keturunan-keturunan dari klan Yao selamat. Banyak ahli dari klan Yao di langit bergetar setelah mendengar teriakan keras yang memilukan ini. Kesedihan dan keteguhan hati muncul di wajah mereka. Antara kehancuran klan dan mengorbankan diri untuk mempertahankan garis keturunan mereka, mereka tidak ragu untuk memilih yang terakhir. Mereka sebenarnya bermaksud untuk menghancurkan diri sendiri. Ekspresi Hun Huji sedikit berubah setelah melihat ini. Jika banyak ahli ini menghancurkan diri sendiri, bahkan ranah yang tersegel ini bisa dihancurkan. Dia dengan cepat mengeluarkan gulungan dengan api hitam yang naik dari storage ring-nya. Setelah itu dia tiba-tiba mencabik-cabiknya. Api hitam melonjak dan langsung membentuk terowongan api. Banyak orang bergegas keluar dari dalamnya dan muncul di langit tempat kekacauan ini. Hun Jing, Hun Yan, 2 dari 4 orang suci iblis dari klan Hun telah benar-benar muncul bersama. Klan Hun Anda benar-benar menganggap tinggi klan Yao saya, ucap Yaodan. Yaodan, keterampilan alkemis klan Yao Anda masih ada gunanya untuk klan Hun kami. Jika Anda setuju dengan klan Yao menjadi klan terafiliasi dari klan Hun saya, Anda mungkin masih dapat mempertahankan garis keturunan, ucap seseorang dari klan Hun. Bahkan jika klan Yao saya adalah untuk mengorbankan tetes darah terakhir kami pasti tidak akan hidup dengan cara yang memalukan di bawah klan Hun Anda, ucap Yaodan. Kalau begitu, kami hanya bisa membunuh kalian semua, ucap seseorang tetua dari klan Hun. Melihat ahli dari klan Hun menyerang, cahaya pada tubuh penatua klan Yao tiba-tiba menjadi sangat terang. Segera energi yang sangat liar dan ganas meledak di langit. Beberapa ahli dari klan Hun yang telah dipukul segera memuntahkan darah dan mundur dengan cepat. Setelah ahli pertama dari klan Yao menghancurkan diri sendiri, tampaknya tiba-tiba menyalakan darah banyak anggota klan Yao. Segera cahaya melonjak dalam tubuh banyak orang. Akhirnya mereka melesat menembus langit seperti bintang jatuh dan menghancurkan diri sendiri di tempat yang sama secara bersamaan. Badai pemusnahan yang menakutkan telah meratakan seluruh pegunungan ini dalam sekejap mata. Melihat pertempuran sengsara dan tragis itu, Xiaoyan juga tanpa sadar mengencangkan tinjunya. Apakah ini perang pemusnahan klan? Klan Xiao pada saat itu mungkin juga mengalami pemandangan yang sama. Untuk memastikan bahwa garis keturunan mereka tetap hidup, orang-orang ini rela menyerahkan segalanya. Mereka tidak merasakan penyesalan bahkan jika mereka harus menghancurkan diri sendiri. Orang-orang ini bersedia untuk menghancurkan diri sendiri untuk melindungi yang lain. Pada saat Xiaoyan melamun, suara Yaodan kemudian terdengar. Xiaoyan, para ahli dari klan Yao saya akan menghancurkan diri sendiri untuk merobek ranah dan memberi Anda kesempatan untuk melarikan diri. Saya tidak pernah memohon kepada siapapun dalam hidup saya, tetapi kali ini saya mohon agar Anda membantu saya melestarikan garis keturunan klan Yao, teriak Yaodan dan melihat Xiaoyan dengan mata merah. Kejadian mendadak yang tak terduga ini menyebabkan Xiaoyan sangat terkejut. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam, dia melirik Yalao. Mata Yalao agak lembab namun dia tidak mengatakan apa-apa. Kepala klan, izinkan aku untuk tetap di sini. Aku akan bertarung dengan para jingaba sialan ini. Air mata darah mengalir di wajah Yao Tian saat dia berbicara. Namun tamparan keras diayunkan ke wajah Yao Tian setelah kata-katanya terdengar. Yaodan menatap Yao Tian dengan galak. Apa yang Anda dapat lakukan? Individu tidak berguna dengan tinggal di belakang. Anggota klan yang tidak terhitung jumlahnya telah hancur sendiri untuk memberikan Anda kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimana Anda bisa menghadapi mereka? Ucap Yaodan. Yao Tian memegangi wajahnya yang setengah bengkak. Dia menggigit bibirnya. Yao Ling di sisinya yang seperti dewi di hati anggota muda klan Yao juga menangis. Kalian semua akan mematuhi semua yang dikatakan oleh Xiaoyan untuk memastikan bahwa garis keturunan klan Yao terus berlanjut. Bahkan jika kalian diminta untuk mati, kalian harus menurutinya, ucap Yaodan sambil melihat Yao Tian dan Yao Ling. Xiaoyan menghela napas pelan, ini benar-benar beban berat di pundaknya. Kepala klan Yaodan, aku akan melakukan yang terbaik, ucap Xiaoyan.
Orang tua, saya juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu, ucap orang tua Shenong. Persiapkan dirimu, saya akan memblokir Hunjing dan Hunyan. Ketua lain dari klan Yao akan membantu Anda merobek ruang, ucap Yao dan mengusap darah di wajahnya. Tubuhnya ditembak dan Dauki di dalamnya benar-benar mendidih. Akhirnya dia muncul seperti bintang jatuh yang cemerlang saat dia menembak ke arah Hunjing dan Hunyan di langit. Orang gila ini. Wajah Hunjing menjadi dingin setelah melihat Yao dan menerjang dengan seluruh kekuatannya. Keduanya menyerang dan warna langit berubah. Setelah Hunjing dan Hunyan terlibat dalam pertempuran besar yang menyedihkan dengan Yao dan banyak tetua klan Yao di langit sekali lagi bergegas maju. Setelah itu mereka dengan liar meledak di tempat yang sama. Jejak simbol api hitam merembes keluar dari dalam ruang dan akhirnya meledak terpisah di hadapan serangan energi liar dan keras. Ayo pergi. Api merah muda dengan cepat melonjak keluar dari dalam tubuh Xiaoyan saat simbol api hitam pecah. Sebuah penghalang api terbentuk. Setelah itu ia mengunci Yao Tian, Yao Ling dan selusin figur di dalamnya. Raja Utara di belakang melindungi Yalau. Kecepatan kelompok mereka dilepaskan sampai batas ketika mereka bergegas menuju ruang di mana simbol api hitam terkoyak dengan kecepatan seperti kilat. Bapak Nihiliti, hentikan Xiaoyan. Bocah itu juga memiliki Toshi Asian Godjet di tangannya, ucap Hun Huzi melihat Xiaoyan mencoba kabur. Apakah menurutmu aku bisa membuat banyak salinan diriku sendiri, ucap api hitam. Dia juga menderita luka dari pecahan jiwa Yahudi selama pertempuran besar sebelumnya. Selain itu, ia saat ini telah berubah menjadi tunling yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan, hehe, nama ini tidak asing bagi saya. Anda adalah satu-satunya orang yang bertahun-tahun yang telah mampu menyebabkan klan Hun saya menderita kerugian berkali-kali. Kecepatan Hunyan sangat mengerikan. Dalam beberapa saat dia telah muncul di depan kelompok Xiaoyan dengan tawa dingin. Api roh kehidupan. Pak Tua Shenong dari belakang tanpa kompromi langsung menyerang setelah Hunyan menghalangi jalan. Lautan api hijau yang besar berkumpul dan berubah menjadi binatang api besar. Api roh kehidupan. Haha, saya juga cukup tertarik. Setelah menangkapmu kali ini, api roh kehidupan ini akan menjadi milikku, ucap Hunyan. Doki mengumpul dan langsung membantung telapak tangan besar yang menghantam binatang buas besar itu. Kekuatan tempur Light Spirit Flame ini memang tidak cukup. Orang tua Shenong tanpa sadar tertawa pahit setelah melihat bahwa serangan oleh Light Spirit Flame tidak berguna. Raja Utara, teriak Xiaoyan. Hah, apakah ini boneka? Sebuah kejutan melintas di mata Hunyan saat dia menghadapi serangan tajam luar biasa dari Raja Utara. Yiwa, Xiaoyan kemudian berteriak lagi ketika Raja Utara menghentikan Hunyan dengan semua kekuatannya. Yiwa dengan cepat bangkit dari tubuh Xiaoyan. Akhirnya Yiwa sepenuhnya bergabung dengan jiwa Xiaoyan. Pemusnahan Lotus Api. 6 api surgawi berwarna berbeda membentuk bentuk spiritual di telapak tangannya. Dia mengarahkan Lotus Api itu kepada Hunyan dan ledakan besar terjadi di sana. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Namun jika ini adalah kartu truf Anda, lebih baik serahkan batu Gio kuno di tangan Anda. Aku masih bisa membiarkanmu mati dengan damai, ucap Hunyan. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit setelah melihat Hunyan yang tidak terluka. Xiaoyan, kita harus melarikan diri secepat mungkin. Kalau tidak, jika para ahli dari klan Yao itu harus sepenuhnya dimusnahkan, kita juga akan mengalami kesulitan melarikan diri dari tempat ini, ucap Yalau. Penatua Shenong, Yao Tian, pinjamkan saya api surgawi di dalam tubuh Anda, ucap Xiaoyan secara tiba-tiba. Yao Tian ragu-ragu sejenak sebelum dengan cepat memuntahkan sekelompok api coklat gelap. Ini secara alami adalah api surgawi peringkat ke-13 pada peringkat api surgawi, api bumi penyu spiritual. Xiaoyan sendiri memiliki 6 jenis api surgawi. Jika kedua jenis api surgawi ini ditambahkan, Lotus Api akan menjadi 6 jenis api surgawi. Api roh kehidupan dan api bumi penyu spiritual dengan cepat berubah menjadi 2 kelompok api berwarna berbeda di tangan Xiaoyan. Sementara Xiaoyan sedang menggabungkan 8 api surgawi, Hunyan mendekat dan mencoba menghentikan Xiaoyan. Shenong kemudian mengeluarkan tekniknya untuk menghentikan Hunyan. Pohon racun merah, ucap Shenong. Menghadapi Pak Tua Shenong, Hunyan hanya bisa mendengus dingin. Kelima jari itu menjadi hitam. Hunyan secara acak membanting tangannya ke depan dan bertabrakan dengan angin telapak tangan merah cerah dari Pak Tua Shenong. Seteguk darah segar dimuntahkan, tubuh Shenong juga terbang mundur dengan menyedihkan. Jelas dia menderita kerugian sangat besar. Sekelompok udang kecil benar-benar berani mencoba dan melarikan diri dari tangan klan Hun saya dalam mimpimu, ucap Hunyan. Namun sekarang ini ada lotus api seukuran telapak tangan perlahan berputar di atas telapak tangan Xiaoyan.
Sebuah lotus api 8 warna cemerlang sedang berputar di tempat itu, tampak yang sangat indah. Lotus api itu kemudian mengarah pada Hunyan dan ledakan lotus api 8 warna menyebar dengan sangat hebat. Xiaoyan meraih Yalau dan yang lainnya. Tubuh mereka terbang mundur saat Purified Demonic Lotus Flame membentuk penghalang api besar di depan mereka. Baru kemudian kelompok itu menghindari efek ledakan. Cepat dan pergi, ruang di tempat itu sudah terkoyak oleh kekuatan remanen, ucap Xiaoyan sambil mengayunkan tangannya dan melemparkan api roh kehidupan dan api bumi penyu api kepada Pak Tua Senong dan Yao Tian. Hentikan mereka, teriak Hunyan. Tubuh Hunyan bergoyang saat dia bangkit dari tanah. Ekspresi ganas saat dia meraung, tidak terduga bahwa bahkan dengan kekuatannya dia benar-benar telah dipaksa ke keadaan yang menyedihkan oleh Xiaoyan. Sementara itu, Hun Jing yang sedang bertukar pukulan dengan Yao Dan memiliki wajah muram setelah melihat adegan ini. Tanpa diduga bocah itu bahkan mampu memaksa kembali Hunyan. Xiaoyan, terima kasih banyak, ucap Yao Dan. Yao Dan memalingkan kepalanya ketika Doqi di dalam tubuhnya mencapai batas dari kekerasannya yang liar. Dia memandang Xiaoyan yang telah meraih Yao Tian dan Yao Ling dan yang lainnya saat dia memasuki celah spasial. Mata merah tua yang gila dari Yao Dan itu mengungkapkan senyuman yang sepertinya telah terbebas dari beban besar. Selain itu, ledakan pemusnahan yang tidak lebih lemah dari ledakan lotus api 8 warna dari sebelumnya sekali lagi bergema di dalam wilayah yang tertutup darah. Pada akhirnya, Yao Dan juga melakukan peledakan bunuh diri. Sementara itu, di sebuah pegunungan tempat di mana kelompok Xiaoyan keluar, Xiaoyan mengambil beberapa pil dan mengobati lukanya. Kita harus menuju ke klan Gu. Saat ini, satu-satunya yang bisa bertarung dengan klan Hun adalah klan Gu. Pada saat itu, hanya dengan menggabungkan dengan klan Yan dan juga klan Lei akan mungkin untuk menahan klan Hun. Kalau tidak, klan kuno lainnya juga akan mengalami kesulitan lolos dari bencana besar ini, ucap Xiaoyan. Sementara itu, guru, kamu harusnya kembali ke aliansi dan membuat pengaturan. Naikkan level pertahanan ke level tertinggi. Mereka yang perlu digeser harus melanjutkan secara diam-diam. Beritahu semua orang untuk berhati-hati. Yao Tian, kamu dan kakakmu harus pergi bersamaku ke klan Gu. Kalian berdua perlu menjelaskan masalah klan Yao agar para tetua dari klan Gu percaya. Kalau begitu, ayo pergi, ucap Xiaoyan. Namun pada saat yang sama ada sosok yang datang berada di atas gunung. Seseorang dari klan Hun. Mata Xiaoyan terfokus pada sosok manusia di gunung yang jauh. Itu Hun Cha, salah satu dari 4 santo iblis. Kekuatannya sebanding dengan Hun Jing dan Hun Yan, ucap Pak Tua Senong. Kamu adalah Xiaoyan kan? Saya telah mendengar bahwa Hun Yan telah menderita kerugian di tangan Anda. Anggota klan Xiao memang luar biasa. Untungnya klan Hun saya dengan tegas membunuh klan Xiao. Kalau tidak, dunia ini saat ini akan dihadapkan pada situasi yang sama sekali berbeda, ucap Hun Cha. Guru, kamu harus pergi dulu, saya akan memblokirnya untuk sementara waktu, ucap Xiaoyan. Apa? Ekspresi Yao segera berubah pada saat dia mendengar ucapan Xiaoyan. Tenang, aku punya rencana sendiri, ucap Xiaoyan sambil mengeluarkan botol giok. Ada pil obat berukuran mata naga mengembang di dalamnya. Kamu harus hati-hati kalau begitu, ucap Yao. Orang yang tidak berguna, tidak masalah mereka melarikan diri. Sebagai gantinya, aku akan menangkapmu, ucap Hun Cha sambil menatap Xiaoyan. Xiaoyan, serahkan pil obat itu dan aku akan memberimu kematian yang mudah. Kalau tidak, aku akan mengekstrak jiwamu dan membakarnya selama ratusan tahun. Saya tidak berpikir Anda ingin menderita nasib lebih buruk daripada kematian, ucap Hun Cha. Xiaoyan tidak mendengarkan ocehan orang tua Jingaba Hun Cha. Dia langsung memakan pil obat tingkat 9 itu. Energi yang tak berujung melesat melalui bagian dalam tubuh Xiaoyan. Akhirnya itu berubah menjadi suara gemuruh yang bergema di seluruh area. Menarik. Menelan tingkat 9 pil misterius membutuhkan banyak hal lain untuk membantu penyempurnaannya. Tindakanmu itu tidak berbeda dengan bunuh diri, ucap Hun Cha. Pertarungan hebat terjadi sekali lagi. Xiaoyan terus berbenturan dengan serangan Hun Cha. Kegembiraan di matanya tumbuh semakin kuat ketika penguasa berat Xuan di tangannya jatuh dengan cara yang sangat gila. Serangan yang menjadi semakin berat, seluruh pegunungan Senong telah hancur berantakan total pada saat ini. Gunung lain seperti serangan yang kuat jatuh dan lengan Hun Cha menjadi sedikit mati rasa. Tubuhnya jatuh mundur 10.000 kaki, banyak gunung hancur menjadi debu di sepanjang jalan.
Haha, menyenangkan sekali. Ayo bertarung lagi lain hari, ucap Xiaoyan. Kegembiraan muncul di mata Xiaoyan tiba-tiba lenyap saat dia mengirim Huncha terbang dengan serangan penguasa Suan. Dia tertawa ke arah langit. Sepasang sayap tulang di punggungnya mengepak saat dia segera berbalik dan terbang ke arah yang lain. Pada arah itu, sosok hitam telah meraih Yao Tian dan Yao Ling saat terbang ke Cakrawala. Itu adalah Raja Utara yang diperintahkan oleh Xiaoyan untuk diam-diam membawa keduanya pergi, sementara Xiaoyan menahan Huncha.